sama Bu Dede tanamin ini karena ini udah belah. Ini dindingnya sampai retak gini, Bu. Oh, ini rumahnya Bu Dede ya, memang di pinggir sungai. Ujung pertemuan dua sungai ya, Bu ya? Iya, dua sungai jadi Oh, ini udah punya resort, Bu? Ada Bapak. 2020 ya Pak ya, terjadi longsor itu sangat besar Pak. Bikin proposal Pak, Bu Dede sendiri yang memasukinya ke gitu. kelurahan. Cuman Pak, Turun ya, Bu Dede ya, mangga-mangga. Sangat khawatir tanah yang ada di pinggir sungai tergerus air sungai dan longsor. Bu Dede ya, Bu? Apa kabar, Bu? Lama nggak lihat, Bu. Iya. Iya, baik, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Iya, saya siang-siang nggak bisa, bisanya sore gini. Iya. Iya. Iya, Pak, betul, Pak. Wah, hatur nuwun, Pak Eri. Iya, Bu Dede sehat, Bu. Iya, pengen lihat saya. Mangga, Pak Eri ya. Oh ya, oh, waduh. Iya, ya mangga. Jadi teringat sama Bapak. Iya, dulu saya pernah makan siang, makan pagi ya. Warungnya masih buka, Bu? Alhamdulillah Pak, tapi bukanya ya sekarang kecil-kecilan Pak. Oh gitu. Pak udah belah. Makanya Oh ini ya, udah jatuh gini ya, Bu ya. Ditebang semuanya, Bu Dede tukang tebang. Oh. Nah daripada nanti kan kalau nggak usah dia tertutup kayak dulu Iya. lagi Pak. Nah ya si bambunya ya dimanfaatkan di belakang. Iya. Pagar sama bapaknya. Iya. Cuma habis. Oh ini ya bawah ini ya, Bu ya. Oke. Tapi di bawah situ tanahnya cadas ya, Bu ya. Iya Pak. Ya tadi kan ini setelah pembentengan ini Pak, setelah belok ke sini, ininya Iya. kan jadi kecil Pak. Jadi Iya. mereka ngambilnya pembentengan dari Kota Madia itu di dasar ini aja, di dasar apa kesik gitu Pak. Iya. Di dasar ini. Jadi Iya. nggak di sana ke sana ya otomatis jadi ke sini. Iya. Kecil air. Sedangkan Iya. deras air dari resort semakin apa besar. Kalau hujan makin gede, Bu, ininya, Bu, banjirnya. Sama Bu Dede tanamin ini karena ini udah belah. Oh gitu. Belah, Pak. Nah, udah dikasih ini Pak, dikasih apa? Benteng ini, benteng dari karung, tapi yang Iya. namanya air Pak ya. Bawa lagi udah di Kalau lagi airnya banyak sampai mana, Bu? bisa ke sini Pak tanah yang ada Sampai bambu ini. itu? Ya. Sampai bambu yang melintang Ini, itu? Ini Oh sampai gitu. setengahnya batu besar Pak itu. Oh iya, gede juga ya, ngeri ya, Bu ya. Udah ketarik, ini kita udah belah ini Pak di tembakan ini depan udah karena udah doyong. Oh. Berusaha terus. Oh iya, Bapak itu mau ke retak depan ya, Bu? dulu, iya. Ini retak ya, Bu Mau ya. ambil solusi gitu ya dari Bapak di mana itu. Oh baiknya. iya, ngeri ya, Bu ya. Iya Pak. Ini dindingnya sampai retak gini, Bu. Sampai retak ini udah ke bawah ini Pak. Malah ini kamar saya juga udah ikut belah Pak. Oh gitu. Dulu mah ini besar Pak, jalan dulu mah. Dulu mah jalan ini besar. Sekarang udah ini. Terus kan si bambu karena deras air terus akhirnya Iya. langsung ke sini. Iya, iya. Gitu, Pak. Oh gitu. Oh tapi untung masih ada bambu ini ya, Bu ya. Iya, makanya nggak dihabiskan. Karena kan mungkin akarnya ikut menahan gitu. Menahan. Terus Tapi ada tumbuhnya pohon ke sini. Iya. pohon gede di situ, mungkin juga akarnya menahan ya. Udah nember. Oh Udah gitu. nember. Ini Iya, cuma iya. daripada ditebangin, soalnya nanti kalau itu kan Iya. terjadi lagi longsor kan kebusur gitu, Iya. biar nggak terlalu berat Pak. Iya. Ini Bu Dede ke bapaknya pengen ini Pak cari Iya. warna warninya udah berusaha gitu Pak Bu Dede. Iya. Ini ada fakta-fakta dan apa proposal. Oh gitu, Bu. Ininya ini Pak. Bapak silakan Oh. masuk walaupun Oh, aduh punten ya, Bu ya. Punten ya, Bu. banyak tali-tali dari MBG Pak diambilin jadi buat ikat-ikat ini apa pagar di belakang karena di belakang juga Oh gitu. sama terderas dengan air Belakang Pak.
belakang rumah. ke sana, iya. Masuknya lewat sana? Iya, lewat sana. Atau gitu, kita lihat belakang dulu, Bu? Lewat belakang dulu. Tapi ini Pak ya, kalau belakang kan harus ke sana ya Pak ya. Boleh. Iya, kita lihat belakangnya kayak gimana sih. Oh, warungnya masih buka ya, Bu? Baru-baru ini Pak, cuma lotek aja gitu Pak. Oh, lotek ya. Baru ini Pak dari MBG. MBG itu apa, Bu? Catering dari pemerintah, jadi relawan Pak. Oh, gitu. Lagi enak-enaknya gitu Pak ya, kerja. Katanya ada keputusan dari MBG bahwa yang di usia 50 tahun ke atas ya harus resign katanya. Oh, gitu. Waduh. Ada 3 orang ibu-ibu yang sama. Oh. Hanya mengenalkan sebagai pasangan keluarga gitu, kerja kata ibu-ibu dan itu. Iya. Dapur ngebul udah dikeluarin, ya udah nggak apa-apa. Iya. Mudah-mudahan ada jalan. Padahal yang ibu-ibu yang masakannya enak ya, Bu? Iya. Enggak ini. Karena waktu itu masuk MBG kan Bu Dede ini kan sepi Pak di sini gitu lah. Iya. Ini alih yang lain. Enggak ini. Oh, ini rumahnya Bu Dede ya. Memang di pinggir sungai. Samping rumah Bu Dede Pak itu, itu pernah itu juga udah diperbaiki. Iya. Karena air ini sama juga dari resort. Oh. Ngebangun sekolah. Jadi rumah Bu Dede ada di ujung pertemuan 2 sungai ya, Bu ya? Iya, 2 sungai jadi rektor L. Ini pernah. Jadi di sana sungai. Udah dibenteng. Ya. Gitu. Pak, gimana lah kalau rumah di samping sungai mah dulu mah nggak begini gitu Pak. Iya. Oh, gini ya. Iya. Jadi memang di pertemuan 2 sungai ya, Bu? Pertemuan 2 sungai rektor L Pak. Oh, ini gitu. Rumah kecil. Sekarang semenjak ada resort kan kalau ini sampai atas Pak. Oh, gitu. Sampai atas airnya teh. Ini kan udah di benteng teh. Rata gitu Pak. Oh, gitu. Iya. Oh, kalau ini udah bukan kaplingnya Bu Dede ya? Bukan, ini masuknya ke resort Pak. Oh, ini udah punya resort, Bu? Punya resort, cuman di Oh, gitu. antara sama masyarakat. Iya. Ini dibalongin tadinya sih ini tanah sengketa Pak. Tentang sengketa. Sengketa katanya resort beli bukan di surat-suratnya yang asli. Jadi mereka ini yang ahli warisnya. Tapi mungkin sidang dengan sidang mereka tuh kalah. Ya, katanya dengan uang. Jadi resort memberikan wewenang silakan dikasih balong dulu. Nanti kalau misalkan udah mau dipakai, nah terpaksa harus pada pindah. Oh, gitu ya, Bu. Ini dipakai ini Pak sama resort. Oh, jadi seng ini ya. Iya, seng ini. Jadi punyanya Dago Resort ya ini ya. Luar biasa, luas banget ya. Ada demo di sini, Pak. Demo apa, Bu? Kan resort ngebeko, belum izin ini. Cuma ini apa demo. Karena kan belum beres hasil sidang. Iya. Mereka udah ngebeko gitu. Oh, gitu. Jadi ambil masuk karena mereka tuh digirik ada semuanya teh. Oh, ada giriknya. Ya, giriknya aja. Kita nggak tahu permainan tuh gimana lah. Yang namanya rakyat gitu. Kecil apa ya gitu. Iya ya, Bu. Jadi meskipun punya girik tapi kalau berhadapan dengan modal kuat. Nah, itu Pak. Yang sebaiknya resortnya dari dulu benteng dulu dari sini ke sini. Air nggak semakin membesar. Jadi tanah yang sini juga udah habis aja Pak. Oh, gitu. Udah habis sama ini. Jadi sekarang posisi air kalau ini dengan rumah Bu Dede tuh Pak. Iya. Kayaknya nggak ini. Tapi Pak ke rumah dulu. Iya. Ya bersyukurnya di bawah kayaknya cadas ya, Bu ya. Iya, cadas gitu. Kalau cadas bikin benteng dari pihak kota ya. Di atas cadas. Padahal kesananya tanahnya tuh masih luas gitu Pak. Enggak ini. Ya kalau Bu Dede mah walaupun di pinggir kali itu juga kalau itu kan kenapa bikin rumahnya di pinggir kali? Ya udah tertera ada sertifikatnya, ada apanya Pak? Iya. Ada surat-suratnya gitu. Ini Bu Dede beli tanahnya dulu atau warisan Bu Dede? Warisan dari orang tua Pak. Dari orang tua? Dari orang tua. Oke. Dulu Bapak kan seorang ABRI, pindah ke sini pensiun. Iya. Tanah 170 Mbak, ya dibagi 7 anak-anaknya Pak. Di sekitar sini semua? Semua ke atas itu. Oh. Ini pilih yang paling bawah, biar betul jalan gitu tadinya.
Oh gitu. Soalnya ini. Oke. Silahkan Bapak masuk. Iya. Maaf aja ya Pak ya, ini. Punten ya, Bu. Bu Dede. Punten. Bapak mau minum dulu Pak. Oh, nggak usah, Bu. Punten. Saling kira. Dipakai Pak, Iya, dipakai. oh dipakai, jangan. Bapak sebenarnya. Oh, ini keluarganya Bu Dedeh nih. Ada Bapak. Oh, tadi saya kayaknya lihat Bapak di luar, Bu. Iya, Bapak barusan mau Bapak mau ke masjid Pak. Bapak kan Iya. kalau ini jam 5:30. Udah ke masjid ya. Udah siap-siap ke masjid. Iya, tadi Bapak saya lihat ada di luar Iya. itu. Oh, Bapak ngasih tahu ya. Kasih tahu mah, ini gitu kayaknya di foto ada Bapak lihat-lihat ini tanya-tanya yang ini. Iya. Nah ini Bapak, Bu Dede tuh waktu tahun 2020 ya Pak ya, terjadi longsor itu sangat besar Pak longsornya karena sampai ada pohon. Sebentar Bu juga. Dedeh. Ya mangga Bu. Oh gitu. Nah ini tuh longsor besar Punten ya, Bu. Pak, sampai tengah-tengah sungai. Nah magol aja. Nah udah gitu ada tim dimkar dari Kota Madia. Lah ternyata yang longsor itu dari kabupaten. Nah dari kabupaten langsung telepon ke camat. Kenapa katanya ini ada longsor di kabupaten kok nggak ada yang meninjau, katanya Ibu Dede udah laporan ke RT ke RW. Nah setelah itu pada datang, akhirnya dari mereka tuh bergabung membersihkan sungai dari dapuran awi yang besar yang longsor ke bawah Pak. Nah udah gitu kata Pak Lurah, bikin aja Bu Dede ini apa proposal dibantu dengan RT. Nah waktu itu bikin proposal Pak, Bu Dede sendiri yang memasukinnya ke kelurahan. Cuman waktu itu Pak Lurahnya nggak ada, diterima sama itu desa. Nah selama 6 bulan Bu Dede selalu bertanya, oh belum katanya Pak. Nah setelah 4 tahun lagi, nah ini terjadi longsor besar lagi Pak, sampai ngeberebet ke sana ini mah terus-terusan. Gitu. Nah ini di tanggal ini Pak, di tanggal 11 bulan 11. Nah ini Bu Dede bikin proposal lagi Pak. Katanya ajukan aja Bu Dede karena Pak Lurahnya sekarang udah ganti. Nah itu juga Bu Dede kebingungan Pak, harus ke siapa ya Allah, ini mengeluh nggak ada yang tanggapi. Ya kebetulan Bu Dede punya ini apa guru di Jabar Gesit. Nah gitu. Nah itu terus ini sama pihak ini apa wartawan. Oh ini pertama dia laporan ke BPD, ada yang survei ke sini. Ternyata katanya ini bukan, jadi langsung aja ke Bupati yang baru ini sekarang laporan. Kenapa? Karena ini di Kecamatan Cimenyan, di Kelurahan Cibenying ada yang longsor, ini kok dibiarin ini itu sekarang udah banyak pohon lagi Pak, waktu itu tebing sekali. Nah, udah gitu ya mungkin langsung datang dari pihak kecamatan. Nah Pak Dede namanya, Ibu tolong ya kalau bisa, karena Ibu jangan dipirakan, ini pira Bapak, maaf banyak nyamuk mungkin ya Pak ya dari rumah. Nggak apa-apa. Nah udah gitu Pak, saya nggak mirakan, cuman saya karena saya ada ya grup MUI, grup ini mengeluh, oh ini Bu Dede kita harus bantu, kita laporan ke BPBD. Cuman salah laporannya ke BPBD Kota Madia. Kota Madia kan tidak ini pas udah disurvei. Ini udah wilayahnya kabupaten ya Bu? Kabupaten. Nah setelah itu Pak, nah ada lagi yang datang ini Bu Dede sekarang gini aja, bikin lagi proposal. Bikin proposal Pak dengan modal Bu Dede sendiri. Ini yang kedua Pak. Nah yang kemarin bikin proposal tinggal dilanjut. Nah ini yang kemarin Pak yang belah-belah ini. Foto-fotonya ini yang kemarin. Sekarang udah sama pepohonan ini. Nah ini yang belah-belah. Nah udah gitu. Nah terus Pak Lurah datang ke sini. Nah udah 6 bulan Pak. 3 bulan yang lalu Bu Dede tanyakan ke ini teh, pas kata Pak Lurah teh, Bu Dede nah ini kan sekarang lagi ada baru penjabat baru, jadi belum ada anggaran apa-apa. Nah terus kan Ibu Dede teh bingung Pak harus kemana. Terus kata dari MT, coba Bu Dede
ini saya kasih nomor WA Kepala Citarik PU ke Ibu Cipta Rina. Karya. Iya, Cipta Karya. Nah, dikasih nomor WA-nya. Nah, Bu Dede cerita masalah ini. Nah, terus pas dilihat di ini cerita. Nah, udah ini pas itu, oh Pak, Bu ini masalah. Ibu bikin ini cuma di BPBD aja ditumpuk. Biar dia sekarang mah saya mau ke Pak Lurahnya langsung mau ini katanya mau notog katanya teh gimana ini masalah proposal Ibu Dede ini. Nah terus kata Ibu apa salah, harusnya Bapak dibikinkan surat kok kayak begini katanya, kayak begini ya Pak ya. Oh, nah gitu, ini Bu. nah yang saya nanti ayo ini langsung ke PU nanti masuknya karena gitu. ini mah cenah PU Citarik yang harus masuknya. Nah kata Pak Lurah teh ya sebenarnya mah kan itu mah kan cenah di posisinya di rona rumah. Nah di rona rumah mah emang itu mah kan yang pembentang itu kewajiban yang punya rumah. Tapi kan Pak yang kalau misalkan saya yang harus membenteng, saya kan boro-boro untuk ngebenteng Pak, untuk makan sehari-hari juga kan, harus banting tulang gitu Pak ya sendiri. Nah saya dari perkataannya merasa apa sekarang kan disebabkannya longsornya bukan sama saya, sama alam. Kalau nggak ada pembangunan resort, sekarang debit air semakin besar, tapi keadaan volume penampungan sungai nggak memadai, akhirnya kan naik ke atas, akhirnya longsor. Siapa yang ini? Ya yang rumah setempat. Terus bilang begini, kenapa cenah bikin rumah di pinggir kali? Loh saya kan kata siapa itu Bu? Ya dari pihak kelurahan. Kan saya udah tanahnya di sini, terus dari rumah lebar Pak. Jarak ke sungai itu saya ada 2 meter. Sekarang semakin menyempit karena losor pengikisan terus. Si pohon bambu juga tumbuhnya bukan di dekat sungai, jadi maju ke atas gitu. Nah udah gitu teh. Nah terus sekarang, nah ini udah dibikinin, katanya ditunggu aja. Cuman kemarin ada yang datang, Bu, tunggu aja. Saya tuh udah datang. Karena kan saya juga kan takutnya Bu Dede, misalkan gimana lah katanya teh. Ini bahaya sekali, saya akan sholat di kamar Bu Dede, di situ kan udah belah temboknya. Cuman kalau lagi ini banjir besar jangan diisi kamar tersebut ya enggak, Bu Dede juga ke sini apa aja tuh kan di rumah tinggal berdua sama bapak gitu ya. Nah udah gitu, nah terus si bapaknya datang kemarin teh, Bu gini ya, ini katanya teh ya udah masuk, tapi nanti anggaran pemerintah itu datangnya di 2026 di bulan Juli Agustus. Loh Pak, kalau gitu mah atuh lama lagi. Ya saja maka begini Pak, sekarang begini ya cenah. Kalau bila mana ia terjadi sampai kabudut longsor lagi atau rumahnya rempah, berani tanggung jawab enggak? Apakah bisa misalkan diperbaharui atau gimana dengan bantuan BPBD apa kek, misalkan bantuan untuk dana desa atau untuk dana kabupaten katanya yang misalkan yang rumah aja gitu sampai ini kan udah sampai habis masjid itu Pak yang barusan tuh ya yang ngerempetnya itu asalnya dapuran bambu. Bapak kan dulu lewat ke situ ada haur-haur sekarang kan udah bersih gitu udah ini. Nah, nah ini Bu Dede bikin proposal ini dari ini tadinya sampai ke dapuran bambu. Sekarang kan udah ngeremet ke sana di luar situ ya, yang rumah situ juga itu kontrakan. Kebetulan Putra Bu Dede juga di situ, yang barusan yang Grab itu temannya juga di situ yang merasa ini kalau hujan itu goyang katanya goyang gitu. Jalan tuh. Iya, goyang. Ya? Iya, nah makanya ya udahlah gitu, nanti cari solusinya gimana gitu Pak ya kan. Kalau Bapak dimasukin ini mah mungkin berita yang mudah-mudahan gitu ya tercium dengan Bapak KDM yang sangat memperhatikan rakyat kecil. Amin. Gitu, Pak. Mudah-mudahan itu ada rezekinya. Mudah-mudahan gitu, Pak KDM nonton. Nah iya, amin Pak gitu ya. Jadi saat emang Bu Dede lagi diuji lah sama Allah gitu ya. Sekarang hidup tinggal berdua, yang jadi catatan keluarga dari dulu kan Bu Dede kan bapaknya mah dari dulu kan sakit itu ya Pak ya. Sakit itu ya tabrak lari orang, matanya nggak bisa melihat sebelah.
terus ininya kan geger otak, Iya. ada sedikit amnesia di dalam mencari nafkah atau terhadap istri. Yang penting kita bisa bersatu aja gitu ya. Memang udah konsultasi ke dokter juga Pak gitu. Kata dokter waktu itu 2 tahun Bapak jangan kerja, tapi setelah 2 tahun Bapak sembuhnya misalkan ini ya Bapak ya lupa gitu Pak. Kadang-kadang kalau misalkan Pak coba cari kerjaan di luar, dia tuh merasa terpukul, terus suka stres, marah. Ya Bu jangan, udah aja sekarang mungkin tanggung jawab keluarga. Misalkan ya ibu yang pikul itu misalkan dia udah qadarullah dari Allah yang apa-apa Bu ke dokter psikolog teh. Saya mah apapun yang di jalan pas saya ibadah gitu. Yang penting saya misalkan masih bisa bersatu dengan suami, ya mudah-mudahan Allah juga beriki gitu Pak. Ya sekarang ya anak-anak udah menikah dua-duanya, yang satu udah di Jakarta udah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi Bu Dedeh tetap harus bangkit untuk menghidupi Bu Dedeh dan Bapak, dikarenakan kan adik anak mah udah rumah tangga masing-masing mah Pak, udah punya tanggung jawab masing-masing. Dan seorang ibu sampai makan nggak mendapat makan juga nggak akan mungkin minta ke anak gitu Pak. Luar biasa saya, gitu Pak ya. Luar biasa Bu Dedeh. Anak itu nggak tahu misalkan yang di Jakarta dalam keadaan mama gimana atau gimana gitu. Jadi nggak bergantung pada anak ya Bu Dedeh ya. Betul Pak gitu. Mandiri ya sebagai orang tua dari ya. Allah. Betul Dari itu. pertama bapaknya udah celaka, anak masih kecil, masih SD sama SMP. Alhamdulillah bisa sekolah yang kecil gitu, udah bisa kuliah di Unpad. Alhamdulillah dari Cina, dari Allah dia beasiswa. Alhamdulillah. Jadi ya nggak merepotkan Bu Dedeh, cuman Bu Dedeh mah ya untuk biaya makannya dia di sana di Jatinangor. Alhamdulillah komlut beliau teh. Luar biasa. 3 tahun udah Jurusan bisa apa Bu? Di Pikom Pak, pustakawan gitu. Hebat. Cuman sekarang ya dia kan punya anak di Jakarta, nggak kerja, cuman suaminya. Ya kalau anak kecil memang anak masih kecil susah bisa, kerja. Sekarang udah baru 2 tahun ya gitu, nggak apa-apa, mama nggak dibantu, ngapa doain aja, mama mah sehat bisa kerja. Cuman yang Bu Dedeh ini Pak, yang sekarang Bu Dedeh ini ya di-cut begitu saja dari MBG. Katanya dalam itu tapi tidak ada surat apa-apa, terus kan namanya relawan kalau dikeluarkan itu ya sedikitnya adalah penghargaan gitu ya Bu, ini untuk 2 bulan atau 3 bulan ibu misalkan bekal yang ketiga ini teh Pak. Jadi sampai sekarang kan yang ketiga ini teh si ibunya jadi pembantu, yang satu suaminya nggak kerja sama dia lagi sakit ya. Kalau misalkan teman saya mah sakitnya sakit fisik, kalau untuk Bu Dedeh mah sakit mental gitu Pak ya, nggak ini gitu ya. Nah saya teh ya pengen cari ini, sampai saya bilang gini Pak, kalau saya emang benar dikeluarkan, tolong saya minta perkelaring bahwa saya tuh ya misalkan diberhentikan teh dari MBG dikarenakan dengan aturan baru usia, tapi Bapak kan itu mah hanya relawan. Nah saya berpikir saat ini ya Bu Dedeh kerja jam 1 malam selama 4 bulan ya. Jam 1 malam sampai jam 1 malam masuk, pulang jam 10 pagi. Berat gitu. Ya. Tapi alhamdulillah Pak, qadarullah sehat, tidak sakit, tidak apa gitu Pak ya. Itu masuk jam 1 malam, pulang jam 10 pagi. Iya. Tiap hari? Tiap hari. Seminggu 7 hari? Iya, 5 hari. 5 hari. Sampai hari Jumat. Iya. Senin, jadi malam Senin sampai malam ini Jumat gitu Pak, 5 hari. Emang sih gajinya tuh nggak besar, pas sehari 100 ya Pak. Alhamdulillah ya. Jadi hanya 2 minggu sekali ya. Alhamdulillah walaupun kerja malam gitu ya, Allah memberikan kesehatan jadi nggak pernah sakit, malah yang sakit-sakitan yang muda-muda gitu banyak yang sakit, banyak dan dari pihak catering juga Ibu Dedeh sangat cekatan kerja dalam penyajian karena udah pengalaman di bidang catering kan dari dulu. Tapi gimana kalau udah aturan dari MBG katanya ya, malahan yang sakit anak-anak muda. Ini orang tua yang 3 ini katanya teh nggak sakit, sama si ibu yang di tebing karaton juga dia petani. Nah sekarang teh ya Bu Dedeh katanya teh saya juga sama cenanya, aduh kalau nggak ada bantuan dari pemerintah ya alhamdulillah Pak ada bantuan dari pemerintah. Tapi kalau untuk Bu Dedeh mah dari beras dari nggak pernah Pak ada bantuan gitu ya Pak. Nggak, padahal yang kata teman-teman juga ada yang tugas di kelurahan, Dedeh mah harusnya wajib dapat sekarang kan usia Dedeh katanya udah mau 60. Terus suami Dedeh kan nggak kerja karena kan sakit, ini mah apa lagi yang ada gitu Pak. Suami barusan. Nah harusnya mendapatkan, tapi kok ini di sini nggak ada sedikit pun, agak pendataannya bagaimana? Saya juga heran.
kalau yang di atas yang punya toko, yang punya apa mas kok pada dapat gitu ya Pak. Oh tapi gitu. Ya, Dari Pak. mana Bu? Ya mungkin karena dekat dengan pengurus atau gimana, kok saya juga nggak ngerti gitu. Nggak apa-apa gitu. Dapat ya. Apa itu? Ya uang bantuan yang misalkan 3 bulan, yang sebulan, yang 3 bulan sekali 1.200.000. Oh lumayan. Terus yang ya. sebulan sekali 600 itu dapat, sampai beras juga dapat. Kadang-kadang saya tuh nggak punya beras mah di rumah ya, sama kakak yang nggak jauh dikasih 2 kilo dari uang dari bantuan tersebut, karena dia udah kebanyakan mungkin dibagi-bagi gitu ya. Jadi kan pikiran prosedurnya, apakah ini teh adil nggak pemerintah teh gitu. Kalau saya mah Pak bukannya mau meminta-minta gitu, tapi kan meminta keadilan. Kalau misalkan emang statusnya yang nggak punya pensiun, terus udah orang tua sedikitnya ya ada lah gitu. Tapi ya mungkin kan namanya rezeki mah udah diatur sama Allah ya Pak ya. Ya cuman bedanya biar yang penting mah ya Allah. Nanti saya misalkan bisa tangan di bawah, jangan tangan di atas. Jadi jangan sampai Bu Dedeh meminta, malahan berikan rezeki lebih untuk saya yang bisa memberi gitu Pak. Ya kepengennya sih gitu Pak, cita-citanya gitu ya. Tapi yang jadi kayak ini Pak sekarang kan udah tua Pak Bu Dedeh ya. Pengen kerja juga jadi susah ada yang percaya gitu Pak. Oh, usia berapa sekarang Bu Dedeh? Bu Dedeh terakhir 66 Pak. Jadi sekarang 59, mungkin nanti Januari 60 gitu. Tapi kan di dalam fisik masih ya mampu gitu ya. Walaupun Bu Dedeh sekarang punya ijazah, misalkan Bu Dedeh dulu dari Tata Boga SKP, SMKK, pernah perhotelan juga gitu Pak ya. 2 tahun, tapi Bu Dedeh melamar juga karena usia, katanya setiap yang itu kan jadi sedih Pak, dilema gitu ya. Sekarang ingin bangkit di rumah gitu modal nggak ada, cuman Bu Dedeh sekarang teh kodarullah sekarang mungkin modalnya mau mengedarkan aja pesanan nasi box untuk Jumat Berkah dengan harga murah, membantu kan mereka suka ngasih dulu uang DP, bisa dijalankan mungkin dari situ gitu Pak ya gitu. Tapi ya yang namanya untuk sehari-hari untuk makan untuk pada nggak bisa untuk dinanti-nanti gitu Pak. Nggak ini gitu. Mas sekarang juga lagi berpikir mau cari kerjaan aja yang seminggu 4 kali, nggak ngelicin, yang nyuci di Cigadung gitu Pak ya, jalan apa di mana gitu ya, nggak inilah. Kalau misalkan ini nih sekarang baru bisa jalan, Bu Dedeh jualan cuma ngotek aja dulu Pak, asalnya makan nyekap gitu ya. Karena ini habis kerja dikeluarin dari MBG baru mungkin sebulan setengah sekarang. Ya jadi otomatis harus lelengkah halu, sedangkan kan kalau biaya listrik, biaya ledeng kan harus dibayar gitu. Jadi nggak bisa mengeluh Pak. Kalau beda nggak bisa mengeluh ke suami Pak, gimana, nggak punya itu, hanya bisa mengeluh kepada Allah Pak, itu ya, mengeluh kepada Allah itu aja Pak, gitu ya. Habis kalau mengeluh misalkan sama suami kan jadi beban suami, jadi nanti stres lagi. Lihat belah dia, yang penting alhamdulillah qadarullah dia bisa ibadah, kuat ibadah di rumah, bisa saling bantu, itu aja Pak. Jadi enggak ini. Nah itu Pak, jadi beban tema ya ini gitu. Terus pengen ada jalan untuk mencari nafkah gitu Pak ya, kayak ini. Ya, setidaknya mungkin ada orang soleh yang mau membantu modal gitu nggak besar, Bu Dedeh bisa jalan untuk buka warung buka warung. Karena memang keahlian Bu Dedeh memasak ya. Memasak ya Pak. Gitu. Memasak dan masakan Bu Dedeh enak gitu ya. Alhamdulillah Pak, emang sekarang juga kan diangkal itu Pak, kan diangkal keponakan. Cuman Bu Dedeh kalau ini wedding aja, kalau misalkan ada wedding, Bu Dedeh jadi ini yang masak-masaknya ada gitu Pak, timnya. Ya kalau Bu Dedeh di bidang masakan Sunda, kalau ada tumpeng, ada menghias tumpeng atau gimana, ya Bu Dedeh gitu Pak. Ya alhamdulillah. Kemudian yang lainnya kata keponakan teh, ya bibi kalau usia muda tapi bibi bisa kuat menanak nasi atau apa ya, nggak apa-apa, karena Allah memberikan kekuatan. Allah tahu porsi bibi masih membutuhkan. Bu Dedeh, nanti nomor Bu Dedeh saya tulis di YouTube-nya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi siapa tahu ada yang punya kerjaan untuk catering atau betul, punya Pak, rumah makan gitu Pak, ya. betul, Pak, betul, karena Bu Dedeh kan ahlinya masak ya. Itu betul Pak, hanya itu aja lah Pak. Saya mah Pak nggak minta tolong, misalkan minta uang atau pinjam uang. Kalau ada mah yang ngasih kerjaan terhadap Bu Dedeh gitu ya Pak ya, yang kesemampuan Bu Dedeh, karena kan sesuai keahliannya Bu Dedeh ya. Kalau uang kan harus dibayar. Terus kalau misalkan kita meminta, nggak boleh dalam agama juga. Iya. Nggak boleh meminta gitu. Ya selama ini kita berdoa aja, ikhtiar.
sambil berdoa kepada Allah itu iya, yang luar biasa. Pak, insya Allah gitu. Mohon maaf aja Bapak. Tapi ya. menurut saya luar biasa itu semangat Bu Dede, nggak pengen tergantung pada anak-anak, terus Iya, mandiri. Nah itu Pak, nggak apa-apa. Jadi nggak minta bantuan ke anak, karena anak kan punya kehidupannya masing-masing ya memang ya. Pak, iya, luar biasa itu semangat iya, seperti itu jadi Bu anak Dede. yang di Jakarta juga nggak tahu keadaan. Oh, nggak tahu ya. Gimana, oh gitu, gitu. walaupun dia tinggal di apartemen. Gitu. Oh, nggak ngasih tahu juga ya. Yang deket aja yang di sini anak laki-laki. Enggak, saya malah kalau misalkan habis ketering ada makanan, teringat cucu, ingat sehari-hari kadang-kadang ya yang namanya ya mamanya cuman jualan, bapaknya di rumah wifi gitu Pak ya. Yang namanya itu ya kadang-kadang udah dari ini mah Dede Mas sehari ya dari nenek dikasih 10.000 untuk sekolah, 5.000 ditabung, 5.000 ya untuk bekal. Nenek ditabung aja di masjid sama di ini ya alhamdulillah gitu Pak ya. Nah ini satu yang saya menjadikan kekuatannya bahwa saya harus tetap selama Allah memberikan kesehatan harus bisa mencari nafkah itu untuk mempertahankan hidup saya bersama Bapak, juga untuk bisa ingin memberi kepada cucu itu Pak. Iya, luar biasa. Ya, luar biasa Bu Dede semangatnya. Ya terima kasih Bapak ya, semoga Iya. kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Dan jejak pekerjaan Bapak menjadi ladang amal Amin. ibadah kelak ke yaumil akhir Pak. Amin Bu Dede. Enggak ini. Iya. Bapak Udah lama ya saya nggak mampir ke sini ya, iya, sejak Bapak terakhir udah dulu ada 6 ya. tahun ya Pak ya mungkin. Bukan, sebelum belum. longsor. Mungkin 3 tahun kali, Oh, 3-4 tahun iya, mungkin iya, ya. 3 tahun 4 tahun pokoknya mah. Bapak 4 bulan nggak ke sini terjadi longsor besar di sini. Oh, Ini gitu. longsor teh udah 8 bulan Pak. Ini teh proposal yang belum ter-ACC. Ini yang ini. Kalau yang ini mah yang tidak ter-ACC berarti 6 tahun Pak. Jadi kalau informasi dari kelurahan kecamatan proposalnya masih dimasukkan kemana Bu Dede? Nah ini proposalnya diganti, ternyata proposal yang ini masuk ke BPD Kabupaten ya Pak ya. Nah terus boleh ngasih ini ke Citarik ya, kadang-kadang bikin 2. Katanya ini teh di BPBD mah ibu salah memasukinya cenah Pak Lurah itu kecamatan, ibu ngasihin kecamatan salah. Kenapa disimpan di BPBD kecamatan yang nggak akan cair-cair? Kalau mau juga pihak kelurahan bikin surat ini, bikin terusan ya untuk ke Citarik PU. Nah ini Bu Dede baru masuk terrealisasi, cuman nanti terrealisasinya di tahun 2026 ya, 26 tahun depan antara bulan Juli Agustus. Nah sekarang kalau ini Pak udah mau musim hujan lagi, setiap musim hujan longsor terus. Nah itu Pak yang jadi kita jadi khawatir ya, yang mana aja dulu apa yang penting mah ada misalkan yang untuk menangani bahaya di rumah aja Pak, bahaya longsor gitu. Nah kalau dia punya uang Pak bisa nggak apa-apa Pak di benteng sendiri, tapi kan kalau di benteng sendiri harus ada izin dari karena sungai bukan punya Bu Dede, sungai punya pemerintah, pemerintah kabupaten, yang sebelah sana pemerintah Kota Madia. Iya, yang seberang ya. Nah itu. Kalau yang Kota Madia cepet ya Bu Dede ya? Ya cepet justru itu Pak. Ada yang jebol sedikit juga kemarin. Langsung di benteng. Saya lihat 2 itu. harinya teh. Tapi kenapa ini kabupaten udah 4 tahun ini udah tahu Pak Lurahnya yang kesini, malah Pak Lurah bilang gini, Bu Dede ini tampol batu yang tengah ini sok dari uang Bapak aja yang ngeluarin katanya ya Pak. Tapi iya kata Pak Lurah teh, Pak tapi ini harus izin dulu karena posisi ini teh Cidurian tuh punya kabupaten dan Kota Madia. Kalau tidak diizinkan sama Kota Madia nanti kan Bu Dede yang disalahkan di sini. Nah, udah gitu. Oh, ini Sungai Cidurian ya Bu Dede? Iya, Sungai Cidurian. Oh, yang langsung ke dari Cicadas. Iya, makanya ke Cicadas. waktu di Bu Dede di sini longsor besar di Cikutra, mayit-mayit kan ada di YouTube. Iya, longsor nah, itu dari kan. Bu Dede dari sini, Pak. Longsor nah, di sana. Besar. Di sana menggerusnya di Bu Dede untuk agak dalam. Di semakin sana kan semakin kota semakin kecil sungai. Iya, semakin kan, dangkal ya. Iya, dangkal. Akhirnya kan penduduk. Dari penduduk kan langsung ke makam banyak yang jebol itu. Di sini pun juga Bu Dede longsor gitu ya. Merasa kalau kata kasar nama asa kiamat gitu Pak ya. Terus di sana pun juga mayit-mayit bergeletakan Pak. Iya. Kalau misalkan dia dari sini ada beritanya memang itu. Dulu. Emang resort juga harus dibenahi Pak. Sebelum ada pembangunan tuh harus bertanggung jawab, dia mengadakan pembentengan dulu sungai. Perubahan waktu itu Pak 4 tahun yang lalu kan banjir bandang. Ini yang
Rancak Kalong yang bawah Rancak Kena semua terendam air karena apa? Di sana apa tanggulان jebol. Nah, tanggulان jebol agak ke penduduk. Nah, sekarang yang tanggulان Bu Dede yang di belakang rumah jebol habis itu kan damnya udah jebol, Pak. Udah jebol yang sebelah sini. Tapi kalau misalkan dari yang sisa bentengnya dipugar aja di sana ya Pak ya, misalkan tidak akan terlalu besar ke sini. Cuma harus minta izin ke pihak Kota Madia. Ya bukan ke Kota Madia, bukan ke Pak RT-nya, mungkin ke BPBD, nah lebih susah lagi. Kalau Bu Dede kan orang kecil, Bapak terima kasih sekali Pak ya. Sama-sama Bu Dede. Bu Dede ada nomor rekening bank gitu nggak ya? Ada Bank Syariah. Saya sorotnya boleh Bu Dede? Boleh, mangga. Siapa tahu ada penonton yang ingin kontribusi ke Bu Dede gitu. Udah. Terima kasih Bapak. Nanti saya tulis kalau Bu Dede punya keahlian memasak. Siapa tahu ada yang punya catering atau rumah makan. Perlu yang ahli memasak supaya lebih enak ya. Itu Pak dari SKKP Tata Boga 2 Jalan Cimanuk. SMKK 1 Jalan Masuk Kencana. Tata Boga juga, Bu? Iya, Tata Boga juga. Oke. Yang dulu sekarang mah jadi SMK 9 Pak, di Soekarno-Hatta. Oh, jadi memang dulu sekolah-sekolah Tata Boga ya, Bu? Karena itu udah mahir di situ ya, Bu Dede ya. Kalau perhotelannya Bu Dede di Arianti karena waktu daftar di NHI udah tutup karena orang tua dulu kan dari ABRI Pak di sini. Ini kan banyak yang sayang ke Rancak Kena, sering aktif. Ada dosen yang pengen masukin ke Unpad. Nah setelah boleh daftar sama orang tua nggak boleh, malu orang tua dulu katanya kalau sekolah tinggi-tinggi suka jauh jodoh katanya. Gitu. Udah aja ngambil ke Tata Boga lagi perhotelan. Tapi yang 2 tahun dulu Bapak kan belum ada yang ini kan. Ya ke situ di itu ya ngambilnya juga sama kitchen gitu Pak. Ya masih kalau dulu mah Bu Dede pernah kerja juga di Patra Komala, di Pisahat, yang Jalan Dago di situ Pak. Sempat di Pisahat juga Bu Dede. Sempat Pak sama ini sama Ling-Ling di situ. Kadang-kadang ke Braga gitu, kadang-kadang ini. Bu Dede di bagian pisahnya pembikinan pizza. Ya, gitu, bisa bikin pizza ya, luar biasa. Nah dari situ gitu. Bu Dede menikah. Nah menikah 6 tahun bapaknya. Ini kemusibahan, dia tabrak lari, dia mau kerja dulu mah bapak kerjanya di ekspor impor Pak, di Peti Kemas Jakarta, gitu ya. Ya udah gitu Bu Dede ya udah aja di sini jualan kecil-kecilan, tapi ada yang sayang dari Cigadung Unpad, Ibu Jul, Dede punya kemampuan ini udah di kafeteria Unpad aja, nah itu dipercaya sama Bu Usman sama itu Bu Hendra yang itu yang rektor dulu Pak ini Pak Hendra ini. Nah di situ ya udah 12 tahun. Tapi kan waktu itu teh ada rektorat pindah ke Jatinangor. Nggak ada kantinnya, akhirnya Bu Dede nggak kerja lagi ya, buka kantin aja Pak di FKG, terus di keburu Covid pindah ke sini. Nah setelah Covid mungkin ya Allah udah Bu Dede pensiun mungkin Pak ya. Bu Dede sebentar ya, ini ada telepon nih sebentar. Terima kasih sama-sama Bapak, terima kasih kebaikan Bapak dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat ya. Selalu semangat. Amin. Sama-sama Bapak juga sehat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya, sama-sama Bapak. Atur nuhun ya Bu Dede ya, mangga. Ya mangga Bu Dede. Bapak pakai apa, jalan aja Pak? Iya, jalan kaki. Sekalian olahraga. Mangga ya Bu Dede. Sama-sama. Bu Dede rumahnya di pinggir sungai. Sangat khawatir tanah yang ada di pinggir sungai tergerus air sungai dan longsor. Karena sebagian sudah longsor. Selain itu juga beliau sepertinya membutuhkan pekerjaan ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang punya catering atau mengelola rumah makan atau entah untuk apa gitu yang butuh seseorang yang ahli masak bisa menghubungi Bu Dede. Nomor teleponnya saya tulis di video ini.
Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita stop sampai di sini.